Kapitayan itu adalah pemahaman kita terhadap apa yang dinamakan halamusi aswung, apa yang dinamakan nolo, ya, co apa yang dinamakan cangcut, ya, ro apa yang dinamakan raras, ko apa yang dinamakan kineker. Itu loh yang sulit. Kalau hanya, maaf saya juga sedikit-sedikit ngaji dulu ya, hanya qolawahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan saya saja, anak-anak yang baru masuk MI itu begitu diajari itu bisa, tapi masalahnya apakah dia paham yang dimaksud itu loh. Itu loh. Ini mah yang tadi bisa dikatakan Islamnya dulu itu tentang ketauhidan, dan sekarang bisa dikatakan mungkin yang bisa membedakan gitu kan, kita garis bawahi bahwa dari dulu itu ajaran sudah benar dengan kata tauhidnya, tapi terkadang kok sekarang itu ada pandangan di mana jika tidak menjalankan syariat, jika kita mayoritas muslim itu sendiri ketika menyembah Tuhan gitu kan, wajib sholat, dan itu cara satu-satunya mungkin yang diklaim itu paling benar. Nah, apa kabarnya ketika orang-orang sebelum syariat itu ada gitu kan, sebelum Nabi Muhammad, apa mereka itu orang salah semua gitu? Nah, gimana itu mah? Nah ya, makanya tadi kan sudah, sebelum ada Islam yang label, Islamnya waktu dulu diklaim Islam tauhid. Dan ini kan sudah menunjukkan bahwa Islam itu adalah tauhid, Islam itu kepercayaan, Islam itu keyakinan, kapitayan sama saja. Gitu loh. Nah, karena ini mayoritas orang sama datang ke situ, makalah ini dijadikan agama, dilabeli. Nah, agama itu merek cuman, tapi di dalam merek itu juga kapitayan. Makanya kalau orang Islam dikatakan bodoh-bodoh nganut kapitayan, dia nggak mau. Enggak, ini Islam gitu. Gitu. Tapi orang yang ngomong Islam, dia sendiri tidak pernah menjalankan keselamatan Islam yang sebenarnya. Nah, gitu. Karena dari tauhid, dari keyakinan, dari kapitayan itulah kadang-kadang orang itu selamat, gitu loh. Nah, pertanyaannya itu cerdas banget. Apakah orang-orang sebelum ada Islam itu orang-orang yang salah? Karena di situ diterangkan, orang itu tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat artinya tidak bisa masuk surga. Nah gitu. Berarti termasuk Nabi Adam pun nggak akan masuk surga. Kalau ada yang ngeklaim Nabi Adam waktu ketemu Ibu Hawa itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lewu ketemu nondi, lewu roh nalika ngucapno syahadat nondi, paling-paling mengutip Quran. Nah, Quran ditulis kapan? Pertanyaannya, gitu loh. Itu kan jauh hari sebelum, sesudah Nabi Adam. Gitu. Makanya sampai ada di situ keterangan bahwa inna dina ing dawahi Islam, inna sak temene dina agama ing dawahi sing disenengi Gusti Allah mung agama Islam. Mosok Gusti Allah nyenengi agama satu? Kok ketoke kok Gusti Allah iki Gusti Allah sing apa? Gusti Allah sing bancinde banciladan akhirnya. Lah kenapa kalau dia menyukai agama satu, agama Islam, kok dia tetap melangsungkan kehidupannya orang Kristen? Kok dia masih melanggengkan kehidupannya orang Buddha? Kok dia masih melanggengkan agamanya orang Hindu? Kalau dia menyukai agama satu, wong saya itu mau kok seneng orang satu. Nah, yang ini enggak saya sukai. Walaupun saya dibantu kerja, saya nggak mau kok. Apalagi Tuhan. Gitu loh. Kok Tuhan tuh tiba-tiba menyenangi agama satu itu loh. Masalahnya apa? Artinya Islam itulah adalah Tuhan itu menyenangi orang-orang itu yang menuju ke keselamatan. Gitu. Apapun agamanya, gitu loh. Makanya jangan ngeklaim nek wong Hindu ra di surga, nek wong Kristen ra di surga. Memang surga itu gaweane mbahmu. Gitu loh. Wong sing gawe swarga ora pernah protes, ora pernah
Mangkel kok sing ora melok gawe kok iso mangkel malah ngeklaim. Orang-orang itu nanti wong wis duwe agama darane wong kafir. Gitu loh. Sudah beragama kok dianggap wong kafir. Lah apakah dia agama itu sesuai dengan label, apakah dengan kapitayan atau keyakinan? Kan mestinya kapitayan toh, dengan keyakinannya itu. Kan gitu, bukan label toh. Lah enak loh, cuman ngaku Islam termasuk surga. Wes gak salah lapo-lapo, sebenarnya Islam lah mlebu swarga. Ya, karena itu tidak paham sebenarnya Islam yang dimaksud Islam itu gimana. Seolah-olah Islam itu yang hafal dengan kitab. Seolah Islam itu adalah orang yang pintar dalil. Padahal dalil kitab itu kan ditulis. Kalau kamu hanya sekedar pengen pintar dalil, beliau tuh tuku buku, pelajari. Terus mari ngono hafal turut-turut dalan. Ben kamu dianggap ustaz. Gitu loh. Makanya orang di Jawa pun begitu. Kalau kamu itu seperti orang Jawa, apa lo ora cara kok? Di mana-mana ngomong ora cara kok. Ben kamu diarani Jawa. Ngono wis lak enak. Tapi apakah agama atau kepercayaan itu hanya hafal-hafalan? Hanya bisa-bisanan maca? Kan enggak. Memahaminya itu loh yang sulit. Gitu loh. Jadi kapitayan itu adalah pemahaman kita terhadap apa yang dinamakan halamusi aswum, apa yang dinamakan nolo, ya, apa yang dinamakan cangcut, ya, ro apa yang dinamakan raras, apa yang dinamakan kineker, itu loh yang sulit. Kalau hanya maaf saya juga sedikit ngaji dulu ya, hanya qaulullahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan saya saja. Anak-anak yang baru masuk MI itu begitu diajari itu bisa. Tapi masalahnya apakah dia paham yang dimaksud itu loh. Gitu loh. Jadi yang penting itu paham lah. Orang yang paham inilah yang dimaksud Islam. Berarti orang itu kepengen selamat dari perbuatannya sendiri di dunia ini supaya dia bisa melanggengkan hidupnya sampai di akhirat. Itu hanya sekedar sekarang lah uang modelnya pamer-pameran toh. Iya, lantang. Dengan paham tentang mantek, dengan paham dengan jurumiyah, paham dengan wes lah kita sing ngopo lah. Seolah-olah itu ulama, seolah-olah kiai. Jangan-jangan dia itu hanya penghafal. Dia nggak paham tentang itu yang dimaksud itu. Wong nyatane dia paham tentang itu, dia mengajarkan tentang itu, tapi tingkah laku nih seolah-olah seperti orang yang tidak beragama sama sekali. Itu loh. Karena saya ngelihatnya gini, di saat orang itu paham tentang tulisan, dia sudah membatasi pergaulan dengan orang. Ya, dia sudah mulai membesarkan dirinya sendiri. Itu salaman dengan orang kalau nggak dicium tangannya marah. Nah, orang begitu kok dinamakan orang berilmu. Orang berilmu itu nggak begitu. Orang berilmu itu ketemu siapa saja itu merendah. Gitu loh. Nggak malah menyombongkan diri, nggak malah meninggikan derajatnya sendiri. Biar orang lain yang meninggikan kamu nggak usah pengen ditinggikan, kamu nggak usah perlu dihormati. Biar orang lain yang menghormati, biar orang lain yang meninggikan derajatmu. Dan kamu harus menstabilkan derajatmu itu. Gitu loh. Supaya kamu itu tahu bahwa yang dinamakan manusia dengan manusia itu saling menghormati. Jadi nggak usah dengan keturunan ini kita wajib menghormati, kalau enggak kamu menyia-nyiakan darahnya dan lain sebagainya. Lah kalau turunannya terus maling, apakah tetap harus dihormati? Kalau turunannya terus cangkeme bosok ngono kuwi, apa harus dihormati? Kan enggak. Apakah dengan aliran darah itu bisa menentukan kita itu akan masuk yang dinamakan surga itu? Enggak usah Nabi Muhammad. Nah, kita sama-sama keturunan Nabi Adam kok. Nah, gitu loh. Oh, Nabi Adam saja diceritakan di situ dinaikkan di surga. Nah, kita itu juga ada aliran darah kok dari Nabi Adam. Mosok derajatnya kok luwih dhuwur Nabi Muhammad timbangane.
Nabi Adam. Nabi Adam. Kalau yang dibicarakan Nur, saya yakin derajatnya tinggi Nur Muhammad daripada Nur Adam. Tapi kalau sudah Nabi, Nabi Muhammad pun turunan Nabi Adam. Gitu loh. Lah wong keluarga kita, dzurriyyah kita, leluhur kita aja ahli surga kok. Mosok kita kok takut mau jadi ahli neraka. Nah, gitu loh. Jadi makanya hafal boleh, ya. Pintar menyampaikan boleh, tapi paham itulah yang lebih penting. Penting ya, paham. Ya. Makanya karena sekarang itu memang apalagi di kontennya, yang paling laku itu adalah konten yang kontroversi. Ya. Dari kekreatifan orang itu. Ya. Nah, mungkin berlomba-lomba untuk mencari pundi-pundi dari konten itulah kadang-kadang kita itu salah kaprah, salah tingkah, ya sampai penampilannya digawe-gawe, ya seolah-olah yang disampaikan itu adalah kebenaran, padahal ya belum tentu. Itu ya, mudah-mudahan kita, aku sendiri utamanya, saya bisa menyampaikan ini, termasuk saya yang mengamalkan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar wacana terus yang saya sampaikan. Nah itu mah balik lagi tuh, ketika orang itu tahu Islam, cuman tahu tapi tidak memahami, apakah itu bukti bahwa, apalagi kan di Jawa itu sendiri ada suatu pola keilmuan yang menggunakan rasa, yaitu bukti nyata ketika kita memahami ya harus dengan rasa itu sendiri, Pak. Nah, makanya di Islam sendiri itu sampai beberapa ada ilmu, banyak ilmu untuk masuk ke rasa. Contohnya kayak torekot. Ya, terus setelah torekot syariat. Setelah syariat nanti hakikat. Setelah hakikat nanti ma'rifat. Itu masih kurang. Kita harus sufi, harus bertasawuf. Ya. Setelah bertasawuf sik kurang dhuwur meneh, kita harus wirai atau warok atau warak. Itu masih kurang tinggi lagi, kita harus laduni. Nah, itulah bukti kita itu walaupun di dalam agama Islam yang ajaran sudah lengkap, karena kita belum menyentuh rasa, maka kita selalu menggali sampai menemukan rasa sejati. Lan sejati ning rasa itu cuman jalan. Gitu loh. Ilmu itu cuman jalan. Nah, yang bisa nyampe sana itu rasa kita, bukan jalannya. Kalau hanya jalannya, setelah kita masuk ke torekot, seolah-olah kita tuh di mana-mana ngomong, saya sudah mengikuti torekot. Nah, apa urusannya dengan lakumu torekot, dengan rasamu? Gitu loh. Karena torekot sendiri sudah laku tirakat. Nah, tirakat itu artinya orang yang belum nyampe tujuan. Gitu. Jadi orang itu belum makan kalau belum mendapatkan makanan, itu namanya torekot. Jadi nggak usah perlu buat agung-agung lo tentang torekotmu. Gitu. Itu baru jalan untuk menuju. Lah belum tentu orang yang berjalan untuk tujuan itu nyampe di sana. Gitu loh. Makanya nggak usah belajar ilmu apa rasa diomongno wong lah. Lek kurang wis ngomong kurang. Gitu loh, lek luwih sampekno dibagi. Itu lebih enak. Gitu. Enggak usah. Nah, aku sombong-sombongan, aku biyen belajar ngene, aku biyen ngaji no kene. Nah, untuk apa wong itu perjalanan saya? Untuk apa saya sampaikan? Kan percuma. Gitu loh. Lagian orang yang tak ceritani, nggak mungkin mendapatkan ilmu yang saya dapat waktu saya torekot itu, nggak mungkin. Itu jenenge wong sombong. Iya, gitu. Nah, berbangga diri katakan. Ya. Apakah saya pernah dari dulu, saya waktu dulu belajar ilmu di guru ini dan saya tirakat sekian bulan di sini, pernahkah? Enggak pernah. Lah terus untuk apa mau tak critakno? Gitu loh. Tiwas leti sing delok, tiwas leti sing ngrungokno. Ya. Iya kalau itu saya lakukan, nah kalau enggak. Nah, berarti kan saya pembohongan publik. Iya. Nah, gitu mendingan meneng wae, sing penting rak buktine. Bukti. Nah, gitu loh. Nah, itu hal yang tidak mustahil. Makanya orang itu nggak boleh sombong. Karena apa? Suatu saat, kalau sudah pada saatnya timbuling watu hitam sileming gabus, nggak ada yang bisa menolak. Makanya hati-hati urip no tanah Jawa iki. Ojo kementos, ojo gemendung, ojo keminter.
Gitu loh. Suatu saat kamu akan terpeleset. Nah, kalau sudah terpeleset seperti ini, yang tadinya dipuja-puja, yang tadinya disanjung-sanjung, hanya karena terpelesetnya lidah, harganya itu loh. Kalau perak saya mendingan, kuningan saya mendingan. Ini lo besi sekarang harganya. Coba, itu pun lakunya nanti kalau dirosok. Nah, itu. Makanya hati-hatilah, ngucap sak ngucap. Itu wis gak usah nyalah-nyalah no wong. Ya, membenar-benarkan dirinya sendiri itu nggak usah. Karena suatu saat saya kan udah ngomong toh, alam ini menjadi saksi kita. Di saat kita bicara kita tidak melakukan, maka alam ini akan murka dan akan mengenai siapa? Mengenai kita sendiri. Gitu. Ya itu yang dinamakan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji. Jangan dianggap kalau Tuhan tidak pernah mengingkari janji seolah kita akan melakukan kebaikan, Tuhan itu akan memberikan kebaikan terus. Bukan itu. Kemarin sudah saya wedar juga tentang Rahman dan Rahim. Kalau kita itu mengambil arti yang pendek, Rahman itu adalah pengasih. Rahim itu penyayang. Dikira kalau pengasih dan penyayang itu diberi dan disayang. Dikira itu. Nggak tahu kalau beri itu bisa diberi penyakit, bisa diberi musibah. Ya, kita bisa diberi cobaan yang luar biasa. Penyayang pun juga begitu, kita sudah usaha, kita sudah mati-matian menguras tenaga, tapi kita nggak diberi, itu artinya disayang. Gitu. Kenapa kok begitu? Karena Tuhan takut, dikala kamu bekerja keras, kamu mendapatkan banyak, takutnya kamu itu beli yang macam-macam. Itulah salah satu tanda bukti sifat penyayangnya Tuhan. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa Ar-Rahmanur Rahim pengasih dan penyayang. Karena ada ya orang yang dikasih nggak disayang, ada orang yang cuman disayang nggak dikasih. Makanya harus paham lah itu. Tadi saya kembalikan ke Bismillah. Bismillah itu. Ya. Makanya coba luas mana artian Hono Soroko dengan Bismillah? Berarti kan luasan Hono Soroko. Hono Soroko mengupas tentang urip nang alam donya, apik ya wenang urip, ala ya wenang ora urip. Nanging apik lan ala mau uripe iki pungkasane urip. Muhung kabeh bakal dibatang. Nah, mungkin itu yang dimaksud bahwa Hono Soroko itu bisa mengalahkan Bismillah. Tapi kalau orang itu sudah tahu, ini yang dibicarakan Bismillah ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim loh. Bismillah. Ini yang dibicarakan rata-rata Bismillah. Karena di Bismillah itu ada alif, ada sin, ada mem, ada lam, ada ha. Nah, itulah yang perlu dipahami. Kalau mulai alif, ba, sin, mem, lam, ha itu sudah paham. Itulah hampir mendekati tentang Hono Soroko. Hampir, belum mendekati loh. Masih hampir. Saya yakin kok. Walaupun saya itu mengupas tuntas tentang Bismillah dengan mengupas tuntas tentang Hono Soroko. Itu mungkin cuma sepertiganya dari Hono Soroko loh. Apalagi kalau kita maaf ya, bukannya merendahkan lagi ya. Kita mengupas tentang Bismillah dengan kita mengupas Hong Wilaheng Sekaring Baworo Langgeng. Itu malah mungkin seperdelapannya cumaan. Jadi tentang ketauhidan di Hong Wilaheng Sekaring Baworo Langgeng itu sangat luas dan sangat luar biasa. Belum lagi Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Kang Pinanggih. Karena pinanggih itu artinya bukan ketemu antara kamu dengan saya. Pinanggih itu artinya antara kita dengan kamu, kita dengan Tuhan, kamu dan kita sama Tuhan. Coba. Ya ini menurut saya penting juga dibahas nih Mbak. Ya, nanti di sesi yang lain. Jadi nggak campur aduk. Mungkin pertemuan nanti. Makanya saya kan belum ngumpas tentang itu. Makanya setiap kali pertemuan saya ucapkan itu supaya antara kamu dan saya ketemunya selalu sehat, dan sehatnya kamu dan saya itu karena ketemu dengan Tuhan. Itu yang saya maksud. Makanya jangan dilihat Rahayu Sagung Dumadi seolah-olah ini bacaan budaya gitu kan ya, seperti begitu. Padahal itu doa yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada saudara-saudara yang nulis komentar Rahayu Badarno
ya mungkin sedikit dia paham tentang apa makna dari rahayu itu. Ya, dia tahu bahwa hidupnya Mbah Darno dengan hidupnya yang komentar dan hidupnya dengan Tuhan itu sudah menyatu jadi satu. Rahayu. Rahayu. Makanya Sagung Dumadi. Artinya Sagung Dumadi bukan kita dan kamu, tapi kita dengan alam, kita dengan hewan, kita dengan tumbuhan, kita dengan angin, kita dengan batu, kita dengan kayu. Artinya menyatu menjadi satu. Dinamakan Sagung Dumadi. Setelah itu Rahayu ingkang pinanggih. Karena darah itulah yang membuat kita hidup sehingga kita bisa bertemu. Itu ringkasan dari itu. Tapi kalau dimaknai satu-satu, wis toh. Bisa digambarkan kok. Air samudera itu menjadi tinta, ya, dan daun-daun ini menjadi bukunya. Enggak muat. Kita nggak kalah dengan kenikmatan, katanya ditulis di hadis atau apa itu. Kenikmatan Tuhan itu kalau kita mau menulis. Nah memangnya kenikmatan itu biasanya digali di Wonocoroko kok. Dan sudah paham kok. Mengambil juga dari kata Rahayu Sagung Dumadi dan Rahayu ingkang pinanggih.